siangnya. Syekh Al-Hariri radhiyallahu berkata, aku tidak pernah menjulurkan kakiku di dalam khalwatku semenjak 20 tahun. Dan juga beliau berkata, adab adalah beribadah kepada Allah. Itu adalah sangat utama sekali di dalam setiap perkara, yaitu bagi siapa yang memiliki akal mengenai adab di dalam ibadah ini. Memang tidak ada penegasan syariat yang tegas tentangnya, yaitu dalam segala perkara ibadah. Untuk dari seorang murid, hendaklah ia memperhatikan sandaran adabnya kepada syekhnya, yaitu dengan cara mengasihinya atau mencintainya. Karena barang siapa yang belum mencapai kecintaan kepada syekhnya dikarenakan terpengaruh oleh kecenderungan nafsunya, maka dia tidak akan sukses di dalam menempuh jalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi ridha kamatlubi atini mahafataka wa ma'rifataka wa atini maka bada. Qala rabbis arah li sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dibisakan untuk melaksanakan manakiban, acara yang sangat ditenangi oleh guru agung kita Hadratus Syekh Pangarsa Abbas Qaddasallahu sirah. Semoga kita diistiqomahkan manakiban sampai akhir hayat kita. Amin Amin ya rabbal alamin. Ibarakati wa karanati hadratus Syekh Pangarsa Abbas Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 66. Waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Artinya, dan telah kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah di dalam surah Yunus 57, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur
wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahu. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman juga di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik. Juga di dalam firman Allah, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatan lil mu'minin." Ini adalah penjelasan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Syekh Abu Qasim Al-Qusairi radhiyallahu berkata, jika kamu duduk di antara manusia, jadilah kamu sebagai penasihat bagi dirimu dan bagi penasihat hatimu dan bagi dirimu. Dan janganlah sekali-kali perkumpulan mereka atasmu memperdayaimu, karena mereka hanya memperhatikan lahiriahmu dan Allah mengawasi batin. Hati yang keras tiada manfaat baginya. Segala nasihat Nabi Isa bin Maryam bersabda, janganlah kamu memperbanyak pembicaraan yang tanpa diiringi dengan zikrullah, karena hal itu dapat mengeraskan hatimu. Dan sungguhnya hati yang keras itu menyebabkan jauh dari Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Shadaqallahul azim. Dan celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya dari zikrullah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kamu lalaikan hatinya, yang kami lalaikan hatinya dari zikrullah dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Masya Allah. Ibnu Athaillah berkata, ungkaplah perkataan adalah makanan utama bagi keluarga pendengar, dan tidaklah bagimu kecuali kamu juga ikut menelannya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri, kewajiban kamu sendiri, padahal kamu membaca Al-Quran, membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Rasulullah bersabda, "Man amila bima alima awrasahullahu ilman ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kamu sangat buta. Bagaimana kamu bisa menuntun orang lain? Bahwasanya hanya hati orang-orang yang melihat saja yang bisa menuntun orang lain. Bentuk dari seorang murid bahwa dia selalu memelihara adabnya di dalam beribadah kepada Allah SWT dan di dalam bergaul dengan kekasih-kekasih Allah serta dengan saudara-saudaranya yang lain, maka hendaklah dia tidak membolehkan dirinya sedikit pun untuk melakukan perbuatan yang jelek. Syekh Abu Ali Al-Daqqaq radhiyallahu berkata, hamba dengan ibadahnya akan dapat sampai kepada surga. Akan tetapi dia tidak akan sampai ke hadirat Tuhannya kecuali dengan selalu memelihara adabnya di dalam beribadah kepadanya. Barang siapa yang belum memelihara adabnya dalam ketaatan dan ketaatan ibadahnya, maka dia akan terhijab sebagai 70 hijab dari Tuhannya. Dan adalah beliau At-Taqaq radhiyallahu dalam beribadah kepada Allah tidak pernah bersandar kepada sesuatu apapun, dari bantal apapun, dinding, kecuali beliau lakukan hal itu hanya dalam keadaan terpaksa. Dan beliau menyatakan di dalam hal ini bersandar kepada suatu dalam keadaan dalam beribadah termasuk bagian dari kejelekan adab. Abdullah bin Al-Jala radhiyallahu berkata, barang siapa yang tidak beradab, maka tidak ada syariat baginya. Tidak pula keimanan dan tauhid baginya, artinya tidak sempurna syariatnya, keimanannya, dan ketauhidannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu berkata, seorang murid tidak akan beradab sehingga ia malu kepada Allah untuk menjulurkan kakinya di dalam beribadah padanya, baik dalam saat malamnya ataupun siangnya. Syekh Al-Hariri radhiyallahu berkata, aku tidak pernah menjulurkan kakiku di dalam khalwatku semenjak 20 tahun. Dan juga beliau berkata,
Adab adalah beribadah kepada Allah. Itu adalah sangat utama sekali di dalam setiap perkara. Yaitu bagi siapa yang memiliki akal mengenai adab di dalam ibadah ini, memang tidak ada penegasan syariat yang tegas tentangnya, yaitu dalam segala perkara ibadah. Untuk dari seorang murid, hendaklah ia memperhatikan sandaran adabnya kepada syekhnya, yaitu dengan cara mengasihinya atau mencintainya. Karena barang siapa yang belum mencapai kecintaan kepada syekhnya dikarenakan terpengaruh oleh kecenderungan nafsunya, maka dia tidak akan sukses di dalam menempuh jalannya. Karena kecintaan kepada syekhnya merupakan suatu martabat dalam tahapan membiasakan diri, martabat adman yang akan meningkat kepada martabat marifat kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang tidak mau menjadikan syekhnya sebagai perantara untuk sampai kepada Allah SWT, padahal para syekhnya itu termasuk ke dalam kumpulan mata rantai yang bersambung kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, maka dia adalah seorang munafik. Dan orang munafik itu nanti di akhirat akan bertempat di bawah raknya neraka. Ulama thariqah telah bersepakat bahwa sebagian sifat murid yang benar dalam mencintai syekhnya adalah bahwa dia selalu bertaubat dari segala dosa yang telah dia lakukan dan bersih dari segala aib. Maka barang siapa yang masih menodai dirinya dengan dosa lalu mengaku bahwa dia mencintai syekhnya, maka dia adalah seorang pembohong yang besar. Oleh karena itu, sebagaimana murid tidak mencintai syekhnya, maka begitu pula syekhnya kepadanya. Bila syekhnya tidak mencintainya, maka Allah pun tidak akan mencintainya. Innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha la yuhibbul muhsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang pembohong, orang yang sombong lagi berbangga diri. Innallaha la yahdi kaidal khainin. Sungguhnya Allah tidak pernah meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.